Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neka Fatmalasari Harahap, NPM 20140111. Di sini saya ingin menjelaskan karakter individu sejak lahir hingga dewasa sesuai dengan tugas saya. Sebelum kita menuju ke penjelasan, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan karakter individu. Karakter individu ini adalah penjabaran dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh individu dalam melaksanakan kerja. Dan pada dasarnya setiap manusia ini merupakan individu yang sedang berada pada tahap perkembangan menuju kematangan. Jadi, sebagai individu yang dinamis dan sedang berkembang, ia memiliki kebutuhan dan dinamika yang khas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi karakter individu ini sejak lahir hingga dewasa ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, periode pranatal dan kelahiran. Jadi masa pranatal ini merupakan periode pertama dalam rentetan tahap perkembangan seseorang manusia. Walaupun sebagai periode yang singkat, periode prenatal ini memiliki beberapa ciri ataupun karakteristik yang setiap ciri yang ada memiliki pengaruh dan perkembangan selama rentang kehidupan manusia. Yaitu ciri-cirinya yang pertama yaitu pada saat ini sifat-sifatnya yaitu sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya. Yang kedua, kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak dapat menghambat dan mengganggu pola perkembangan. Yang ketiga, jenis kelamin individu. Jenis kelamin individu ini yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi dalam tubuh ibu tidak mempengaruhinya. Yang keempat, perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode lainnya. Yang kelima, periode prenatal ini merupakan masa yang mengandung banyak bahwa baik bersifat fisik maupun psikologis. Yang keenam, periode prenatal ini merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan memeluk sikap-sikap pada diri individu yang baru diciptakan. B. Masa bayi ataupun yang kedua yaitu masa bayi. Di mana masa bayi ini ataupun infansi ditandai adanya kecenderungan terus-menerus. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Tahap ini berlangsung pada masa oral kira-kira terjadi pada umur 0 sampai 1 ataupun 2 tahun. C ataupun yang ketiga yaitu masa anak-anak awal. Masa anak-anak telah menjadi masa begitu unik sehingga sulit untuk kita bayangkan bahwa masa tersebut tidak selalu dianggap berbeda
dengan masa dewasa. Hingga masa dewasa. Yang D yaitu masa anak-anak akhir. Pada masa ini, Erikson menyebutkan dengan masa sekolah ataupun school age ditandai dengan kecenderungan industri atau industri inferiority ataupun rasa rendah diri sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan itu pun mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak ini, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesukaraan, hambatan, bahkan kegagalan. Masa remaja. Tahap kelima ini merupakan tahap adolescent yang dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 tahun ataupun 20 tahun. Masa remaja ini ditandai adanya kecenderungan identity confusion sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Selanjutnya, masa dewasa awal, di mana tahap pertama hingga kelima sudah dilalui. Maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal ataupun muda yang berusia sekitar 20 tahun hingga 30 tahun. Masa dewasa awal ini ditandai adanya kecenderungan intimacy ataupun isolation. Kalau pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebayanya. Namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Yaitu selanjutnya masa dewasa akhir, di mana Erikson percaya bahwa orang dewasa tengah menghadapi persoalan hidup yang signifikan, generativitas vs stagnasi adalah nama yang diberikan Erikson ini pada fase ketujuh dalam teori masa hidupnya. Generativitas mencakup rencana-rencana orang dewasa yang mereka harap dapat dikerjakan guna meninggalkan warisan dirinya sendiri pada generasi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu masa usia lanjut, di mana tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja yang didukungi oleh orang-orang yang berusia sekitar 60 tahun ataupun 65 ke atas. Masa hari tua ini ditandai adanya kecenderungan ego interiority ataupun depasir. Pada masa ini, individu ini telah memiliki kesatuan ataupun integritas pribadi semua yang telah dikaji dan di dalamnya telah menjadi milik pribadinya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.